Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are EcoBrill. Ecosystem Briquettes Mobilian. Hello people, we are from Business Plan Team B in Alauddin, Makassar. I am Muhammad Ilham Saputra. I am Dwi Ananta Kasmarani. I am Farham Mubarak Rosandi. In this video, we will present the result of our product that namely is briquette from coconut shells. Let's check this out. Oke everyone, di sini saya akan menjelaskan daripada latar belakang produk kami, yaitu tentang briquette. Apa sih itu briquette? Jadi briquette itu adalah suatu olahan padat yang berasal dari tempurung kelapa sebagai pengganti bahan bakar alternatif atau sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, yang biasa digunakan untuk masak, barbekyuan, bahkan sampai pengobatan. Mengapa kami memilih briquette? Karena dilansir daripada media.com, dalam kasus ini limbah pertanian seperti tempurung kelapa seringkali menjadi beban bagi masyarakat. Karena kenapa? Karena dapat mencemari lingkungan dan menjadi masalah kesehatan bagi mereka. Nah, kami di sini memilih produk ini untuk menjunjung tinggi sumber daya ekosistem kita dan untuk menyadarkan bagi masyarakat untuk melestarikan daripada ekonomi lokal kita. Dan kami memiliki beberapa keunggulan, yaitu harganya yang murah dan dapat memaksimalkan daripada eksistensi kematangan daripada makanan yang kita buat melalui daripada arang briquette tersebut. Kemudian kita melangkah ke spesifikasi produk kami, yaitu briquette. Briquette berasal daripada batok atau tempurung kelapa. Kemudian briquette yang kami buat berbentuk kubus yang memiliki ukuran 5 x 5 x 5 cm. Nah, berat daripada per piecesnya itu 16 gram. Kemudian memiliki kalori 5.000 sampai 7.500 kcal. Nah, dalam satu box itu 1 kilo kita memiliki 63 briquette. Kemudian kita melangkah kepada proses produksi, yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada mesin pencetak briquette, ada oven, ada lumpang dan alu, kompor dan gas, dan ada tong pembakaran. Kemudian ada air, tempu kanji, dan yang terakhir adalah arang atau tempurung kelapa. Kemudian kita melangkah kepada proses pembuatan, yaitu memiliki 6 langkah. Yang pertama ada proses pengarangan, kemudian proses penepungan, kemudian proses penyaringan bahan, kemudian proses mencampurkan bahan, proses pembuatan briquette, kemudian proses pengeringan, dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Kemudian kita melangkah kepada segmenting dan targeting. Yang pertama, segmen pasar. Briquette dari tempurung kelapa ini dapat ditargetkan pada segmen pasar yang mencari kualitas briquette yang berbeda dengan jenis briquette lainnya, seperti dari segi frekuensi asap yang dihasilkan, kemudian pemakaian briquette, dan kualitas pembakaran kita. Kemudian yang kedua adalah target pasar. Yang pertama perusahaan industri, kedua rumah tangga dan komunitas, kemudian restoran dan industri kuliner, dan yang terakhir adalah pemerintah dan institusi publik. Selanjutnya, dalam penentuan HPP atau harga pokok penjualan, diketahui beban penyusutan biaya tetap per bulannya yaitu Rp127.500, biaya variabel yaitu Rp9.358.000, dan produk yang akan kami hasilkan selama 1 bulan yaitu 300 kilo briquette. Berdasarkan biaya tetap, biaya variabel, dan target produksi yang akan kita lakukan, kita dapat menghasilkan HPP atau harga pokok penjualan yaitu Rp31.618.000 per kilogramnya. Selanjutnya, positioning produk. Jadi produk kami, EcoBrill, itu berusaha untuk menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang mencari solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkualitas. Kami memposisikan diri sebagai alternatif dalam industri energi terbarukan dengan fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kualitas produk, manfaat, dan dampaknya pada lingkungan, kami yakin bahwa produk kami ini akan diterima di masyarakat dan akan berkembang hingga menuju ke go internasional. Selanjutnya yaitu target bisnis. Target bisnis produk kami yaitu briquette yang awalnya hanya menargetkan pada satu negara saja, yaitu negara Jepang.
Dengan permintaan briket terbaik, kami berharap dapat memasarkan produk briket kami ini ke negara Asia lainnya hingga ke pasar global. Poin selanjutnya mengenai analisis kelayakan investasi, di mana diperlukannya NPV atau Net Present Value, BEP (Break Even Point), dan juga PBT atau Payback Period. Untuk NPV, di mana keuntungan yang kami capai per tahunnya itu sebesar 53.704.000 dengan tingkat keuntungan yang kami tetapkan per produknya itu sebesar 50%, dan juga investasi awal senilai 16.692.000. Dengan demikian, NPV yang kami dapatkan itu senilai 19.110.666 rupiah. Dengan demikian, hasil analisis ini nilai NPV-nya positif. Artinya bahwa usaha yang kami akan jalankan ini diproyeksikan akan menguntungkan. Untuk BEP atau Break Even Point, BEP unitnya sebanyak 462 kg. Sedangkan BEP rupiahnya sebesar 21.931.818 rupiah. Bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh titik impas dengan harga penjualan sebesar 47.500 per kilogram briket, maka kami harus menjual briket sebanyak 462 kg. Jika jumlah penjualan tidak sampai 462 kg, maka tidak akan menutup biaya produksi yang telah kami keluarkan. Untuk PBT-nya atau payback period didapatkan 0,3108 tahun. Jadi, nilai proyek sebesar 16.692.000 dapat kembali nilai investasinya dalam waktu 3,7296 bulan, dapat dikatakan selama 4 bulan. Pada penentuan analisis keuangan, penentuan harga jual dengan menetapkan HPP sebesar Rp31.618 per kilogramnya, dan juga dengan markup yang telah kami tentukan sebesar 50%. Dengan demikian, harga jual yang kami dapatkan itu sebesar Rp47.500 per kilogramnya. Dan untuk pendapatan keuntungan terbagi menjadi pendapatan harian, pendapatan bulanan, dan juga pendapatan tahunan. Untuk pendapatan harian, kami mendapatkan 475.000. Untuk pendapatan per bulannya itu sebesar 14.250.000 dengan laba bersih 4.892.000 per bulannya. Untuk pendapatan tahunan dengan laba kotor senilai 171 juta, dengan demikian laba bersih yang kami dapatkan itu senilai 53.704.000 per tahunnya. Nah, untuk kebutuhan modal investasi atau biaya tetapnya dengan jumlah 7.334.000 dengan penyusutan per bulannya senilai 127.500. Untuk kebutuhan modal kerja atau biaya variabelnya untuk memproduksi 300 kg briket per bulannya sebesar Rp9.358.000. Investasi yang diperlukan dalam usaha kami, yaitu jumlah modal awal untuk membuat usaha ini sebesar Rp16.692.000 dengan pembagian per orangnya itu sebesar Rp5.564.000 per orang. Untuk poin strategi pemasaran itu meliputi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu pertama melalui digital marketing. Nah, pemasaran briket arang tempurung kelapa dapat dilakukan melalui digital marketing seperti menggunakan media sosial dan juga e-commerce atau marketplace. Nah, adapun media sosial atau e-commerce yang kami gunakan dalam proses promosi yaitu pertama ada Instagram dan juga TikTok. Dengan menggunakan media sosial Instagram dan juga TikTok, kami membuat video-video yang menarik mengenai keunggulan atau kelebihan dari produk briket tempurung kelapa yang kami tawarkan, serta peranan briket dalam menyokong pengolahan sumber energi terbarukan sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari produk kami. Kedua, dengan menggunakan Facebook. Untuk menargetkan para ibu rumah tangga, kami akan mempromosikan briket tempurung kelapa ini dengan membuat pamflet yang menarik berisi keunggulan atau kelebihan dari briket kami dengan produk briket lainnya. Untuk marketplace yang kami gunakan yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia. Berdasarkan dari data SimilarWeb, Shopee dan Tokopedia ini menjadi marketplace dengan jumlah kunjungan yang paling banyak di Indonesia. Kami memilih Shopee dan Tokopedia sebagai marketplace yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia untuk mempromosikan produk briket kami sehingga diharapkan dapat menyasar pasar lokal atau Indonesia. Untuk menyasar pasar global, kami mengambil langkah untuk mempromosikan produk briket dari tempurung kelapa dengan menggunakan aplikasi atau marketplace Amazon untuk mencapai pasar global.
dengan menggunakan beberapa digital marketing tadi, ini diharapkan dapat membantu mengarahkan konsumen ke produk berkitaran tempurung kelapa dan membangun produk awareness pada produk kami. Selanjutnya dapat juga dilakukan melalui blogging. Blogging ini dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan juga otoritas serta menerapkan SEO atau Search Engine Optimization. Dengan menggunakan postingan blog dapat digunakan untuk mengarahkan lalu lintas kembali ke situs web dan membantu mengedukasi calon pelanggan sehingga produk briket kami ini lebih terkenal lagi dan juga lebih diminati dalam dunia online. Untuk placement, institusi yang melakukan kegiatan pemasaran sebagai bentuk pendistribusian produk kami berupa pedagang besar atau wholesaler, di mana pedagang besar ini berperan sebagai eksportir dan juga grosir dari produk kami, contohnya seperti supermarket. Nah, juga ada pedagang eceran atau retailer atau agen pemasaran. Nah, dengan saluran-saluran distribusi ini diharapkan kami dapat memastikan produk briket kami sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan juga efisien. That's presentation about the business plans from our teams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Ekobril.